Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Bajak laut di One Piece sejauh ini memiliki 3 era besar: Before the Great Pirate Era, The Great Pirate Era, dan saat ini The New Age. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan ketiga era tersebut. Ada momen besar apa sih yang terjadi, dan apa sih perbedaan bajak laut di era dulu dan bajak laut di era sekarang. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Rizky Fareza, Jauhari, dan Irsa Tromadun karena sudah traktir via Saweria dan Super Thanks. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Era bajak laut di One Piece dimulai sekitar 900 tahun yang lalu. Pada era abad kekosongan tersebut, sosok bajak laut pertama muncul. Dia adalah Joy Boy. Karena sebagian besar momen di abad kekosongan belum banyak terungkap, efeknya kita nggak tahu nih bagaimana pengaruh bajak laut terhadap dunia pada era itu. Apakah Joy Boy adalah satu-satunya bajak laut pada era itu? Nah, satu-satunya tindakan Joy Boy yang sangat berpengaruh ke pergerakan bajak laut di masa depan adalah meninggalkan harta karun misterius bernama One Piece di pulau terakhir Grand Line. Menurut Imu, Lily juga punya pengaruh besar terhadap munculnya banyak bajak laut di era sekarang. Karena dia menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia, hal ini mendorong banyak bajak laut untuk pergi berlayar demi mendapatkan One Piece. Oke, dari abad kekosongan kita maju sedikit ke era 300 tahun yang lalu. Pada era ini kita diperkenalkan oleh kelompok bajak laut tertua yang salah satunya masih hidup hingga saat ini, yaitu Giant Warrior Pirates yang saat itu masih dipimpin oleh Jarul dan Jorul. Nah, Jarul masih hidup sedangkan Jorul sayangnya sudah mati karena Big Mom. Dari adanya kelompok bajak laut pada era ini, kita bisa berasumsi bahwa dari abad kekosongan sebenarnya kelompok bajak laut selalu ada dan aktif. Tapi kalau kita ngomongin dampaknya terhadap dunia, kelompok bajak laut pada era itu tidak memberikan dampak yang besar jika dibandingkan dengan era saat ini. Bajak laut pertama yang bisa memberikan dampak terhadap dunia menurut gue adalah Rocks Pirates yang muncul 40 tahun sebelum era saat ini. Rocks Pirates berhasil memberikan dampak terhadap dunia bukan hanya karena berisi anggota-anggota yang kuat. Rocks Pirates sangat ditakuti oleh pemerintah dunia karena pemimpinnya memiliki ambisi yang sangat besar, yaitu untuk menjadi raja dunia. Sayangnya era Rocks Pirates ini nggak berjalan lama setelah mereka berhasil dikalahkan oleh Roger Pirates di God Valley dengan cara beraliansi dengan angkatan laut. Nah, tapi dengan bubarnya Rocks Pirates, beberapa anggotanya yang terkenal yang sangat kuat membuat kelompok bajak lautnya sendiri dan berhasil menjadi bajak laut yang cukup berpengaruh di eranya. Oke, lanjut. Berbeda dengan Rocks Pirates yang belum sampai puncaknya, Roger Pirates berhasil mencapai puncak kejayaan setelah menjadi satu-satunya bajak laut yang berhasil mendapatkan One Piece. Efeknya, kapten mereka, Goldie Roger, mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Nah, ini bisa dibilang momen yang merevolusi era bajak laut. Setelah Roger mengatakan bahwa One Piece itu nyata dan disaksikan oleh seluruh orang di dunia, momen ini memicu era bajak laut besar atau The Great Pirate Era. Era di mana ada peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas bajak laut di seluruh lautan dunia. Pada era ini, dunia bajak laut didominasi oleh 3 sosok kuat yang merupakan sisa-sisa kru bajak laut Rocks. Edward Newgate dengan Whitebeard Pirates, Kaido dengan Beast Pirates, dan Charlotte Linlin dengan Big Mom Pirates. Pada saat ini belum ada tuh istilah Yonko atau Four Emperor hingga Shanks hadir sebagai pendatang baru yang cukup kuat. Yonko diketahui adalah kandidat terkuat yang akan mendapatkan One Piece. Nah, di era ini Whitebeard adalah sosok yang diketahui paling dekat untuk mendapatkan One Piece. Nah, ngomong-ngomong soal One Piece, mempertahankan semangat para bajak laut generasi baru untuk mendapatkannya ternyata tidak semudah itu. Setelah banyak bajak laut di era Roger yang menghilang, hal ini menyebabkan semakin sedikit orang yang mengetahui bagaimana dunia bajak laut sebelum kematian Roger. Nilai-nilai bajak laut lama mulai ditinggalkan, bahkan lagu-lagu yang sering dinyanyikan seperti Bing Shakes perlahan mulai terlupakan. Beberapa bajak laut baru yang muncul di era ini banyak yang menciptakan tujuan dan jalannya sendiri.
Contoh Bellamy, dia bener-bener gak peduli soal harta karun legendaris seperti One Piece. Menurut dia, bajak laut bisa fokus aja terhadap kekayaan yang sudah ada dan yang lebih gampang untuk didapatkan. Nah, tapi walaupun begitu, pada era ini masih ada hal baik nih untuk bajak laut, yaitu munculnya pendatang baru yang cukup kuat, bahkan disebut generasi terburuk atau worst generation. Nah, saking maraknya bajak laut pada era ini, pemerintah dunia akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan 7 kelompok bajak laut kuat yang akhirnya disebut sebagai Shichibukai. Ya, tapi namanya bajak laut yang dasarnya adalah kriminal, program ini pun bisa dibilang gagal. Bahkan nama Shichibukai tercoreng akibat ulah krokodil yang menyalahgunakan statusnya. Dia melancarkan kudeta terhadap kerajaan Alabasta meskipun akhirnya digagalkan oleh Monkey D. Luffy. Nah, era ini, era besar bajak laut diakhiri dengan perang puncak di Marineford. Peristiwa ini terjadi setelah Angkatan Laut berhasil menangkap Ace, salah satu komandan divisi sekaligus orang kepercayaan Whitebeard. Setelah kematian Whitebeard, posisinya di Yonko akhirnya digantikan oleh orang yang membunuhnya, Marshall the Teach. Nah, ini adalah momen pentingnya. Momen dimana akhirnya semangat bajak laut yang lahir di era ini kembali percaya dan semangat berburu One Piece. Tepat sebelum kematiannya, mirip seperti Roger, Whitebeard akhirnya mengkonfirmasi keberadaan One Piece. Momen ikonik ini secara resmi menutup The Great Pirate Era. Oke, lanjut, saatnya kita masuk ke era saat ini. Setelah The Great Pirate Era, kita masuk ke era The New Age atau zaman baru. Yonko yang sangat berkuasa di era sebelumnya perlahan mulai melemah dan digantikan oleh bajak laut dari generasi terburuk yang kekuatannya semakin berkembang pesat. Dengan kondisi yang semakin chaos, pemerintah dunia tentu gak diem aja. Mereka memberikan kekuatan yang lebih besar kepada angkatan laut. Laksamana Sengoku pensiun dan digantikan oleh Sakazuki atau Akainu yang punya kebijakan yang lebih ketat terhadap bajak laut. Sebagai contoh, Akainu memutuskan untuk memindahkan markas besar angkatan laut dari yang sebelumnya terletak di Grand Line bagian pertama atau Paradise hingga sekarang dipindahkan ke New World. Alasannya udah cukup jelas, Akainu ingin angkatan laut lebih punya kontrol dan memperkuat penegakan hukum ke area yang lebih dekat dengan One Piece. Tapi walaupun begitu, sayangnya kekuatan pemerintah dunia bisa dibilang cenderung melemah. Sama seperti di era sebelumnya, salah satu Shichibukai berulah lagi. Kali ini Doflamingo yang diam-diam menjalankan operasi ilegal bersama Kaido untuk menciptakan pasukan pengguna buah iblis Smile. Selain itu, Doflamingo juga diam-diam secara bersamaan berusaha menghancurkan Dressrosa. Sama seperti krokodil, Doflamingo juga dikalahkan oleh Luffy dan karena momen ini, nama Shichibukai udah bener-bener jelek banget dan akhirnya dibubarkan. Bubarnya Shichibukai bisa dibilang lumayan memukul pemerintah dunia secara gak langsung karena mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang ada di dunia. Sebagai solusi di era ini, pemerintah dunia akhirnya membuat kelompok penggantinya bernama Serapim. Nah, salah satu peristiwa paling berpengaruh di era ini adalah penyerbuan Onigashima, di mana 6 anggota generasi terburuk bekerja sama dan berhasil mengalahkan 2 Yonko sekaligus, Kaido dan Big Mom. Nah, momen ini bisa dibilang titik di mana para bajak laut generasi lama sepenuhnya digantikan oleh bajak laut yang lebih muda. Efek dari kejatuhan Kaido dan Big Mom salah satunya adalah lahirnya 2 Yonko baru, Luffy dan Buggy. 4 orang ini diketahui sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece di era ini. Oke, lanjut, dibanding dengan The Great Pirate Era atau era sebelumnya, aktivitas dan sikap bajak laut di era The New Age ini lebih kacau. Mereka bener-bener makin gak peduli dengan otoritas pemerintah, apalagi semenjak berdirinya Cross Guild dan siaran global Vegapunk. Cross Guild membuat banyak orang memburu angkatan laut, sedangkan Vegapunk membuat bukan hanya bajak laut, tapi seluruh masyarakat dunia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah dunia. Nah, era ini masih berlanjut. Sepertinya era ini akan ditutup dengan perang besar yang bahkan menurut Oda, Marineford bukanlah apa-apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.